Allah memperjalankan Nabi itu dengan tujuan dalam ayat Al-Quran linuriyahu min ayatina, memperlihatkan kebesaran dan kebenaran Allah yang Maha Kuasa. Maka singkat kisah tadi pakai apa? Pakai buraq. Pakai kendaraan buraq, fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasari. Jadi perjalanan Isra ini diapit Jibril an yamini, Jibril, malaikat Jibril di sebelah kanan, wa Mikail an yasari, dan malaikat Mikail di samping kiri. Lalu kemudian dengan buraq cus fasaru hatta balagu ardon datan nakhlin faqala lahu Jibril inzil fasolliha huna. Tatkala Nabi melakukan perjalanan di atas bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq, dengan diapit oleh malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail sebelah kiri. Hatta balagu ardon data nakhlin, tatkala di sebuah wilayah bumi yang banyak tumbuh pohon-pohon kormanya, faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi, inzil, turunlah wahai Muhammad, fasolliha huna, dan sholatlah 2 rakaat di situ. Fa fa'ala tsumma raqiba, maka kemudian Nabi turun lalu melaksanakan sholat. Fa fa'ala tsumma raqiba, setelah Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat, tsumma raqiba, lalu naik lagi ke buraq. Tatkala Nabi naik ke buraq, maka kemudian Jibril itu berkata, faqala lahu Jibril, atadri aina shallaita? Ya Rasul, tahukah engkau tadi antum itu, anda itu Tuhan sholat di mana? Atadri anna shallaita? Faqala la. Nabi menjawab tidak tahu. Qala Jibril menjawab, shallaita bi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Engkau tadi itu sholat di sebuah wilayah yang disebut Thaibah, wa ilaihal muhajarah, dan engkau nanti suatu kelak nanti akan hijrah ke negeri itu, negeri yang banyak korban. Jadi kata Thaibah itu artinya tempat yang nyaman dan indah, yang kemudian sekarang kemudian menjadi Yathrib, kemudian menjadi Madinah. Jadi tatkala Isra itu Nabi sudah diberitahu bahwa di sini nanti di tempat bumi yang banyak tumbuh kormanya, engkau akan hijrah ke sana. Alhamdulillah. Jadi Nabi udah tahu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini mengenai sholat itu ada 4, Pak. Jadi yang pertama tadi di Thaibah, yang kedua itu di Madian. Jadi berjalan lagi, naik lagi dengan buraq didampingi Jibril dan Mikail, lalu sampai di kota Madian, di sebuah wilayah Syajaratul Musa, di mana ketika Nabi Musa itu keluar dari kota Mesir, dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, maka untuk menghindari Fir'aun Raja Zalim, sampailah di sebuah tempat yang namanya Madian. Nabi berteduh di situ. Nah, itu kisah singkatnya begitu. Lalu kemudian yang ketiga, Nabi sholat lagi, suruh turun lagi oleh Jibril di Bukit Tursina, di mana tempat Nabi Musa menerima wahyu yang pertama secara langsung dari Allah, dan yang ketiga itu tadi, yang keempat baru Nabi disuruh turun di Baitul Lahmin di Bethlehem, di mana di sebuah desa yang namanya Nazaret, yang letaknya tidak begitu jauh dari Syam. Nabi disuruh turun di mana tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi ada 4 tempat itu tadi. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kesulitan apapun itu harus dikerjakan dengan cara minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini penting.
Jangan sampai tidak sholat. Kuncinya adalah sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Pelajaran Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di 4 tempat tadi, dari Thaibah, lalu kemudian Madyan, lalu kemudian Tursina, lalu kemudian Bethlehem, itu menunjukkan bahwa kalau kita meminta pertolongan Allah harus selalu dengan sholat. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.